Untuk melanjutkan melihat video, silakan kalian klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang soal-soal pengukuran dan alat ukur. Bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya akan kita bahas pada video yang lain. Pada video ini, soalnya tipenya masih sederhana. Bisa kalian gunakan untuk persiapan tes kompetensi akademik, bidang fisika, ataupun untuk pembelajaran di tingkat SMP dan SMA yang masih dasar. Kita bahas satu persatu. Soal pertama. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai, maka jawaban yang benar adalah yang B. Jadi yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kemudian yang nomor 2, alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah yang mana? Kita bahas satu persatu. Untuk mistar atau nama lainnya adalah penggaris, ini tingkat ketelitiannya adalah di skala yang terkecil itu adalah 1 mm. Kemudian untuk jangka sorong, itu tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kemudian untuk roll meter, ini hampir sama dengan mistar, cuma ini untuk penggunaan alat ukur mengukur panjang yang sangat panjang. Ini tingkat ketelitiannya hampir sama dengan mistar adalah 1 mm. Kemudian untuk mikrometer skrup, tingkat ketelitiannya adalah skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Berarti kalau kita bahas nomor 2, alat ukur panjang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm itu adalah mikrometer skrup. Oke, sekarang kita bahas alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur garis tengah bagian luar tabung. Nah, ini yang paling tepat kita menggunakan jangka sorong karena memang ada bagian yang digunakan untuk mengukur garis tengah luar tabung, bagian dalam tabung, maupun kedalaman itu bisa kita gunakan jangka sorong. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah untuk mengukur massa suatu benda, maka alat yang bisa kita gunakan itu adalah neraca, atau kita kenal dengan neraca Ohlson atau neraca lengan. Ya, untuk jangka sorong ini untuk mengukur panjang, mikrometer, saya tulis ya, untuk mengukur panjang. Kemudian neraca itu untuk massa, mikrometer skrup itu untuk mengukur panjang, namun dia lebih teliti, misalkan ketebalan kertas. Kalau neraca pegas dia untuk mengukur berat benda. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang pensil adalah, nah ini, untuk soal ini adalah soal penggunaan penggaris atau mistar. Kalian perhatikan, ini adalah pucuk dari pensil. Ini adalah bagian pangkalnya di titik 0. Maka kita lihat bagian pucuk. Maka yang sesuai adalah pada bagian ini. Saya kasih tanda dulu ya. Nah. Oke. Sekarang kita lihat. Ini angka 2. Kemudian ini angka, ini jelas 0,5. Kita lihat 2 lebih berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti lebih 8 garis. Berarti yang sesuai itu adalah 2,8 cm. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Kita lanjutkan untuk soal berikutnya.
Soal berikutnya ini adalah pengukuran neraca 4 lengan. Kalian perhatikan hasil pengukuran neraca 4 lengan berikut. Oke, lihat angkanya. Maka hasil pengukurannya adalah, untuk melihat ini maka kita bisa tambahkan. Dari atas dulu kita lihat, yang pertama itu nilainya adalah 100 gram. Kemudian yang kedua, 50 gram. Ini yang kedua ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, itu adalah 2 gram. Kemudian yang keempat, itu ada 0,2 ya. 0,2 gram. Maka untuk menghitung berapa hasil pengukurannya tinggal kita tambahkan. Kalian lihat hasil penambahannya berarti 100 ditambah 150 ditambah 2 ditambah 0,2. Berarti ini 2, kemudian koma, 2, 5, 1. Nah, berarti hasil pengukuran dengan menggunakan neraca 4 lengan itu adalah 152,2 gram. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Bagaimana? Bisa ya kalian pahami? Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Pada soal berikutnya itu adalah soal tentang jangka sorong. Kita baca soalnya. Perhatikan hasil pengukuran jangka sorong berikut. Ini hasil zoom-nya. Maka pembacaan skala adalah, ingat pada jangka sorong ada 2 skala. Yang pertama itu adalah skala utama. Kemudian yang kedua adalah skala nonius. Oke, kita lihat dulu, kita baca dulu skala utamanya. Oke, pada skala utama, kalian lihat adalah titik di nonius yang lurus dengan angka 0. Kita lihat sebelumnya. Perhatikan, ini angka 2. Maka yang di sini berarti setengahnya. Ini angka 1, jelas. Berarti ini adalah 1,5. Kemudian lihat lebihnya ada berapa garis? 1, 2. Berarti nilainya adalah 1,7 cm. Kemudian kita lanjutkan. Kita cari garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Di sini kelihatan yang lurus itu sudah ada, ini jelas 4. Lihat skala nonius. Skala nonius yang berhimpit dengan skala utama nilainya adalah 4. Maka pada nonius nilainya itu adalah 0,04 cm. Untuk membaca skalanya tinggal kalian tambahkan. Berarti 4, 7,1. Berarti hasil pembacaan dari skala pada jangka sorong itu adalah 1,74 cm. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masih tetap di jangka sorong. Ingat, jangka sorong skalanya ada 2. Yang pertama skala utama, kita tulis dulu. Pada skala utama kalian lihat titik 0 di nonius. Yang bawah ini nonius, yang atas ini skala utama. Titik 0 di sini kita lihat sebelumnya nih. Nah, berarti pada garis ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di skala utama nilainya adalah 5,2. Dari mana 5,2? Ini angka 5, kelebihannya ini adalah 1, 2. Berarti 5,2 cm. Kemudian untuk skala noniusnya, kalian bisa lihat di ini. Saya tulis dulu. Skala nonius. Untuk skala nonius, bisa kalian lihat mana yang berhimpit. Garis antara skala nonius dengan skala utama. Yang berhimpit adalah tampak yang ini. Nah, ini saya lingkari. Berarti ini menunjukkan di nonius angkanya adalah 1,
Berarti di nonius, untuk skala nonius nilainya adalah 0,02 cm. Untuk melihat berapa skala yang dihasilkan, tinggal kalian tambahkan saja. Berarti ini 2, 5, Nah, berarti nilainya adalah 5,22 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Kalian lebih paham untuk menghitung skalanya? Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, untuk dua soal ini adalah pembacaan pada mikrometer skrup. Kalian perhatikan yang pertama dulu. Ingat, di mikrometer skrup ada dua skala. Yang pertama skala utama. Yang kedua adalah skala putar. Perhatikan. Pada skala utama dilihat adalah bagian yang sebelah sini. Oke, pada bagian sini berarti yang jelas sudah angka 4, berarti skala utamanya adalah 4 mm. Kemudian untuk skala putar, lihat garis yang berimpit, berarti garisnya adalah ini. Ini menunjukkan angka 10, kemudian ada garisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah 11, ini 12. Berarti skala putarnya ketemu adalah 0,12 mm. Maka untuk menghitung, tinggal kita tambahkan. Berarti 4,12 mm. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana yang di bawah? Bacaan dari pengukuran di bawah. Ingat, ada dua lagi untuk skalanya. Ada skala utama. Kita lihat skala utama. Skala utama lihat yang ini. Nah, ini kelihatan. Di skala utama ini menunjukkan angka 6,5 mm. Kemudian kita lihat yang nonius. Garis yang berimpit. Garis yang berimpit kurang lebih ini. Nah, kelihatan ya, yang ini ya. Nah, ini yang berimpit dengan garis yang panjang ini. Maka skala putarnya, pada skala putarnya bisa kita lihat nilainya, yaitu adalah 0,15 mili. Maka untuk menghitungnya tinggal kita tambahkan, berarti 6,6 mm. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, 6,65 mm. Oke, bagaimana? Dari 10 soal, apakah kalian lebih paham tentang pengukuran dan alat ukur? Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.